di mana pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ini menyapa kita dengan sapaan yang sangat luar biasa, yang sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa manusia, dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, yang terjemah bebasnya wahai orang-orang yang beriman. Nah, sapaan ini sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan sapaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman dengan sapaan yang penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada kajian yang sangat spesialis, sangat istimewa, yaitu kajian Ulumul Quran, ilmu Al-Quran, yaitu sebuah ilmu yang saat ini dianggap sangat langka, bahkan stagnan, tidak banyak perubahan. Tetapi melalui kajian ini kita akan menelusuri ya, ternyata betapa luasnya kajian Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 18 dan seterusnya. Sebuah informasi yang sangat luar biasa buat kita semua, sahabat hijrah tentunya, di mana pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ini menyapa kita dengan sapaan yang sangat luar biasa, yang sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa manusia, dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, yang terjemah bebasnya wahai orang-orang yang beriman. Nah, sapaan ini sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan sapaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua
sebagai orang-orang yang beriman dengan sapaan yang penuh kasih sayang, yang penuh dengan kedekatan, yang penuh dengan kecintaan. Allah Subhanahu wa taala membimbing, memberikan tuntunan kepada kita agar dalam menempuh hidup di dunia ini yang hanya sebentar, yang hanya sementara kalau dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan yang akan datang, termasuk alam kubur. Alam kubur juga alam barzakh, luar biasa lamanya. Termasuk Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah, ya, termasuk kakek nenek kita dulu, ya, sudah sekian ribu tahun, sekian ratus tahun masih di alam barzakh. Nah, sementara di dunianya sementara, hanya sebentar. Nah, kita lihat lagi nanti bagaimana lamanya di alam akhirat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tentunya akan lebih lama dibandingkan dengan alam kubur. Nah, melalui ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sekuat tenaga kita untuk menjauhi terhadap apa-apa yang dilarangnya. Dalam kitab suci Al-Quran ini, untuk mengetahui perintah Allah, larangan Allah, walaupun secara umum kita hanya mengetahui secara global, termasuk perintah ibadah sholat, perintah ibadah haji, saum Ramadan, ya, perintah mengeluarkan zakat, kemudian larangannya tidak boleh berbuat zina, tidak boleh berjudi, ya, tidak boleh membunuh, ya, tidak boleh melakukan sihir, itu global. Nah, rinciannya salah satunya melalui ayat ini adalah mengandung perintah Allah, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab suci Al-Quran yang mengandung kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, isinya adalah perintah dan larangan. Nah, secara kita lacak, ya, kita pelajari, ya, khususnya dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras, ya, yang ditulis oleh Fuad Abdul Baqi, itu ditemukan 89, ya, sekitar 89 ayat-ayat yanida, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, yang isinya adalah perintah dan larangan. Oleh sebab itu tentunya sahabat hijrah semua, agar kita mengetahui perintah Allah dan larangan secara terperinci, kita pun, ya, sedikit demi sedikit, termasuk melalui kajian ini kita pelajari. Bayangkan ada 89 ayat induk, belum turunannya. Nah, pada surah Al-Hasyr ini Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memelihara diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan puncak takwa itu bagaimana agar setiap langkah kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika suatu saat ditanya Siti Aisyah bagaimana tentang zikir Rasulullah, kullu ahya, seluruh hidupnya Rasulullah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pun berupaya, kita berusaha agar kita pun setiap langkah kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam arti yang luas tentunya, ya, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan, zikir dengan pekerjaan kita. Nah, kemudian wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap manusia itu memperhatikan dirinya untuk hari esok, untuk akhirat, untuk hari kiamat. Bagaimana agar kita mempersiapkan diri untuk mengoreksi diri, introspeksi diri, baik introspeksi harian, mingguan, mungkin bulanan, juga mungkin tahunan.
Nah, bagaimana agar kita selalu berupaya mawas diri, mengoreksi diri kita sebagai sambungan yang telah lalu diberikan informasi salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga itu ternyata setiap menjelang tidur selalu introspeksi diri, mengoreksi apa yang telah diperbuatnya seharian. Nah, dalam konteks ayat ini juga tentu lebih luas. Kita mempersiapkan diri kita ya, dengan semampu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Kemudian ayat ini lanjutkan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam ayat ini diulang 2 kali, mengandung arti ya, dalam berbagai macam literatur kita dapatkan informasi. Perintah bertakwa yang pertama adalah bagaimana agar kita berusaha sekuat tenaga kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi terhadap apa-apa yang dilarangnya. Nah, perintah yang bertakwa kedua ini mengandung makna bagaimana agar kita mampu menyempurnakan amal-amal ibadah kita, sehingga amal-amal ibadah kita ketika dikoreksi nanti diperiksa oleh malaikat semua sudah rapi, catatannya rapi semua ya. Sholatnya kita rapihkan ya. Sholat wajib, sholat sunnah kita semampu kita tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya, kekhusyuannya, kemudian efek kepribadian kitanya dalam kehidupan sehari-hari, terus membentuk menjadi manusia yang terbaik. Kemudian zikirnya ya. Kemudian doanya, membaca Qur'annya, bersedekahnya, berbuat baik kepada sesama manusianya, kita semua perbaiki, termasuk ibadah haji umrohnya, zakatnya ya, saum Ramadannya, kita semua perbaiki, sehingga ketika catatannya diperiksa sudah bersih semua, sudah baik semua, sudah rapi semua, tidak ada coretan lagi ya, tidak ada tip X-nya lagi. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui sekecil apapun yang kita perbuat, semua ada catatannya. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu tuntunan untuk memahami ayat ini juga kita bisa melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas surah 8 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sanallahu ilaik wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Nah, ayat ini berkaitan erat dengan ayat tadi. Surah Al-Hasyr memberitahukan kepada kita untuk introspeksi diri kita, untuk menyiapkan amal-amal kebaikan. Nah, kemudian pada surah Al-Qasas ayat 77 ini Allah jelaskan lagi, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul, hendaklah kamu mencari karunia yang Allah anugerahkan kepada kamu untuk negeri akhirat. Nah, bagaimana agar kita mempersiapkan diri kita? Yang pertama adalah negeri akhirat berarti mempunyai 2 kondisi yang harus kita persiapkan. Pertama, kita perbanyak amal-amal ibadah. Yang kedua, tentunya kita berupaya meningkatkan wawasan kita, meningkatkan kualitas keilmuan kita, khususnya dalam memahami ajaran Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sempurnakan sholat kita maksimalkan. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sholat malamnya, ya, kemudian sholat duhanya, dan sholat-sholat yang lainnya kita maksimalkan setiap hari, kita isi. Dan subhanallah tentunya ya, kalau sahabat hijrah misalkan memaksimalkan sholat wajib dengan sholat sunnah, itu tidak kurang dari 40 rakaat sehari semalam. Bisa 50, bisa bahkan bisa sampai 80 rakaat kalau kita isi ya, pada waktu-waktu tertentu. Paling tidak tentunya kita maksimalkan ya, sholat wajibnya, kemudian sholat qobliyah badiahnya,
17 rakaat dengan 10 rakaat kan sudah 27 rakaat. Ditambah dengan misalkan tahajudnya 4 rakaat, witirnya 1 rakaat, duhanya 6 rakaat. Kemudian sholat sunnah tahiyat masjidnya sekian rakaat. Nah, ini dalam rangka mencari karunia yang Allah berikan untuk negeri akhirat. Perbanyaklah ibadah sholat, kemudian perbanyak juga zikir kepada Allah, khususnya zikir memohon ampunan dengan memperbanyak istighfar. Kemudian juga kita memperbanyak membaca sholawat, membaca sholawat dalam bentuk ya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, juga dalam bentuk rasa syukur ya. Kita berterima kasih bahwa dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW kita mengetahui jalan yang benar, jalan lurus. Juga warisannya yang luar biasa adalah kitab suci Al-Quran. Kemudian juga baca Qurannya, kita perbanyak baca Quran, kita perbanyak juga bersedekah, baik yang menyangkut zakat wajib maupun zakat sunnahnya. Kemudian kita juga berupaya agar kita menjadi orang-orang yang baik. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan tentang kehidupan dunia. Akhirat juga kita dahulukan. Kemudian kita maksimalkan ibadah-ibadah kita, ditambah dengan tadi selalu menambah wawasan ilmu pengetahuan. Juga kita dijelaskan jangan sampai melupakan kehidupan dunia, karena kita di dunia masih perlu makan, masih perlu minum, masih perlu tempat tinggal, masih perlu untuk berkeluarga, masih membutuhkan kebutuhan lain. Dalam konteks ini kita pun tentunya berusaha semampu kita bisa bekerja keras ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan skill kita ya. Itu adalah upaya-upaya. Tetapi dalam konteks usaha pun Allah memberikan bimbingan, yaitu dengan cara yang halalan thayyibah. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ini di sini barometernya adalah Allah yang telah berbuat baik kepada kita. Artinya apa? Ketika kita bermasalah dengan manusia, nah kita ingat kebaikan Allah. Ketika kita disakiti orang, ketika kita didolimi orang, ketika kita ditipu orang, ingat kebaikan Allah, bahwa perbuatan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kebaikan Allah kepada kita semua. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan siang dan malam, Allah memberikan semua fasilitas kehidupan kepada kita, termasuk anggota badan kita ya. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, lisan kita masih bisa berucap, tangan kita masih bisa beraktivitas, kaki kita masih bisa berjalan. Itulah semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pun berusaha terus berbuat kebaikan. Juga jangan membuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Kerusakan di bumi ini tentunya bukan hanya kerusakan alam, tetapi yang paling parah tentunya adalah kerusakan merusak karakter masyarakat, mental karakter bangsa. Oleh sebab itu, sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sandaran ayat ini, khususnya surah Al-Hasyr ayat 5, surah 59 ayat 18, juga surah Al-Qasas ayat 77 menjadi motivasi buat kita, sehingga kita terus setiap hari untuk mawas diri, setiap hari untuk introspeksi diri. Kemudian dilanjutkan wala takunu kalladzina saddafu fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang melupakan Allah, yang pada hakikatnya adalah melupakan diri sendiri. Mereka yang melupakan Allah, yang melupakan diri sendiri karena tertipu dengan kehidupan dunia, mereka itu termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak berbuat dosa besar, orang yang keluar dari syariat Islam. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan surga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga adalah mereka yang sukses, mereka yang bahagia, mereka yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa memahami dengan sebaiknya surah Al-Hasyr, khususnya ayat 18, menjadi acuan buat kita, sehingga setiap hari kita pun hati-hati dalam
menghadapi kehidupan. Pastikan kita termasuk orang-orang yang baik, yang banyak beribadah kepada Allah, juga mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kelak mendapatkan surganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.